Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali, sahabat tutur legenda, di mana setiap kisah menyimpan misteri dan setiap misteri membawa pesan bagi jiwa yang mau mendengar. Pernahkah kalian membayangkan hidup sebatang kara dengan tubuh yang tak lagi utuh di tengah hutan yang konon dihuni oleh para penjaga tak kasat mata? Seringkali manusia modern yang sombong dengan harta dan jabatannya lupa bahwa di atas langit masih ada langit. Dan di balik rimbunnya hutan belantara ada mata-mata gaib yang selalu mengawasi tingkah laku kita. Kisah yang akan kami tuturkan kali ini adalah sebuah peringatan keras. Sebuah kisah nyata tentang kesabaran yang dibalas dengan penghinaan dan air kencing yang dibalas dengan cakar berdarah. Siapkan hati kalian, karena kisah kakek Darmo dan sang pelindung ini akan membuat bulu kuduk kalian merinding sekaligus meneteskan air mata. Matahari belum benar-benar menampakkan wajahnya di ufuk timur desa Kalisat. Embun pagi masih memeluk erat dedaunan, menciptakan hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang sumsum. Namun, bagi Mbah Darmo, dinginnya pagi bukanlah alasan untuk menarik selimut kembali. Bukan karena ia rajin, melainkan karena selimut di gubuk reotnya itu sudah terlalu tipis, penuh lubang, dan tak lagi mampu menahan angin malam yang jahat. Namanya Mbah Darmo. Usianya mungkin sudah menginjak kepala 8. Kulitnya legam terbakar matahari, keriputnya sedalam parit-parit sungai yang kering di musim kemarau. Namun yang paling menyayat hati dari sosok tua renta ini bukanlah kemiskinannya, melainkan kondisi fisiknya yang tak sempurna. Lengan kirinya buntung, hilang sebatas siku. Kain baju lusuh berwarna abu-abu itu tampak melambai kosong di sisi kirinya. Setiap kali ia bergerak, sisa lengan itu hanya berayun lemah, menjadi saksi bisu sebuah tragedi puluhan tahun silam yang tak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Warga desa hanya tahu Mbah Darmo kehilangan lengannya saat menjaga hutan keramat di lereng Gunung Lawu itu dari para penjarah kayu puluhan tahun lalu. Hidup dengan satu tangan bagi seorang kakek yang hidup sebatang kara adalah sebuah neraka dunia yang sunyi. Pagi itu, dengan tubuh yang gemetar karena belum diisi nasi sejak kemarin sore, Mbah Darmo mencoba mengikat ranting-ranting kayu kering yang ia kumpulkan di pinggiran hutan. Bismillah, lirih bibirnya yang pucat dan pecah-pecah. Tangannya yang tinggal satu itu, tangan kanannya yang kurus dan berurat menonjol, berusaha melilitkan tali rotan ke tumpukan kayu. Namun, simpul itu lepas lagi. Kayu-kayu itu berserakan kembali ke tanah basah. Mbah Darmo terdiam. Ia tidak marah. Ia tidak mengumpat. Ia hanya menatap kayu-kayu itu dengan mata yang berkaca-kaca. Rasa lapar melilit perutnya seperti lilitan ular sanca. Kemarin ia hanya makan singkong rebus pemberian tetangga yang iba. Hari ini belum ada jaminan apakah asap akan mengepul di dapur gubuknya. Dengan nafas tersenggal, ia membungkuk lagi. Lututnya berbunyi krek saat ditekuk. Tanda pelumas di sendi-sendinya sudah lama kering dimakan usia dan kerja keras. Ia pungut satu persatu hunting itu. Ia jepit ujung tali dengan giginya yang tinggal beberapa, lalu tangan kanannya menarik kuat-kuat simpul itu. Berhasil. Senyum tipis, sangat tipis, terukir di wajahnya. Kemenangan kecil bagi orang lain, tapi kemenangan besar bagi seorang tua yang cacat. Kayu bakar ini harganya tak seberapa, mungkin hanya cukup untuk menukar segenggam beras dan sedikit garam. Tapi itulah satu-satunya cara Mbah Darmo menyambung nyawa tanpa harus mengemis. Pantang baginya menadahkan tangan, meski perut melilit perih. Gubuk Mbah Darmo berdiri tepat di perbatasan antara pemukiman warga dan kawasan yang disebut penduduk setempat sebagai alas wingit atau hutan larangan. Hutan itu purba, gelap, dan menyimpan aura yang membuat siapa saja yang berniat jahat akan berpikir 1000 kali untuk melangkah masuk. Pohon-pohon beringin raksasa dengan akar gantung yang menjuntai seperti rambut raksasa mendominasi pemandangan. Konon, hutan itu dijaga oleh sesosok danyang atau
penunggu gaib berwujud harimau putih yang masyarakat sebut sebagai Eyang Lodaya. Mbah Darmo, dengan segala keterbatasannya, adalah satu-satunya manusia yang berani tinggal sedekat itu dengan hutan. Ia bukan sekadar tinggal, ia merawatnya. Ia membersihkan semak, ia menegur siapa saja yang berani kencing sembarangan di bawah pohon besar. Baginya, hutan adalah ibu dan pohon adalah saudara. Namun, kedamaian yang sunyi itu pagi ini terisik. Suara raungan mesin memecah keheningan pagi yang syahdu. Burung-burung perenjak yang sedang berkicau langsung terbang ketakutan. Seekor monyet ekor panjang melompat panik ke dahan yang lebih tinggi. Dari jalan setapak yang berbatu, muncul sebuah mobil Jeep Rubicon hitam mengkilap, kontras sekali dengan lingkungan desa yang kumuh dan berdebu. Roda-roda besarnya melindas genangan air lumpur, mencipratkan kotoran ke pagar-pagar rumah warga yang terbuat dari bambu. Mobil itu berhenti tepat di depan jalan setapak menuju gubuk Mbah Darmo dan pintu masuk hutan. Pintu mobil terbuka kasar. Turunlah sesosok pria bertubuh tambun, mengenakan kacamata hitam meski matahari belum terik, dan cincin batu akik besar melingkar di jari-jarinya yang gemuk. Ia adalah Juragan Karta, orang kaya baru dari kota yang terkenal dengan tabiatnya yang bengis, serakah, dan tak punya tata krama. Di belakangnya, turun dua orang pria bertubuh kekar dengan tato naga melilit di lengannya. Wajah mereka sangar, mata mereka merah seperti kurang tidur atau mungkin pengaruh minuman keras. Salah satunya bernama Si Bondan, preman bayaran yang terkenal tak segan mematahkan tulang orang yang menghalangi mau bosnya. Cuih! Juragan Karta meludah ke tanah, tepat di atas bunga melati liar yang tumbuh subur. Jadi ini tanahnya. Bau tanah miskin, bau apek. Suaranya menggelegar, memecah kesunyian pagi. Mbah Darmo yang baru saja hendak memanggul kayu bakarnya, terhenti. Langkah kakinya yang pincang terhenti di halaman gubuknya yang berdebu. Ia menatap rombongan itu dengan tatapan teduh, namun waspada. Firasatnya tidak enak. Angin yang tadinya berhembus sejuk, tiba-tiba berhenti mendadak. Suasana menjadi hening, seolah alam sedang menahan napas menunggu petaka. Si Bondan, preman tato itu, melangkah maju mendekati Mbah Darmo. Ia menendang pagar bambu gubuk Mbah Darmo hingga roboh. Brak! Hei tua bangkah, mana sertifikat tanah ini? Bos Karta mau bicara. Bentak Bondan. Suaranya kasar, tanpa sedikit pun rasa hormat pada orang tua. Mbah Darmo meletakkan ikatan kayu bakarnya perlahan. Ia merapikan bajunya yang lusuh, mencoba berdiri tegak meski punggungnya sudah membungkuk dimakan usia. Ngapunten Den, tanah ini bukan milik saya. Tanah ini milik Gusti Allah. Titipan leluhur. Tidak ada sertifikat, tidak untuk dijual. Jawab Mbah Darmo pelan, namun tegas. Suaranya serak, bergetar karena usia, tapi ada kekuatan aneh di dalamnya. Jawaban itu membuat wajah Juragan Karta memerah padam. Ia membuka kacamata hitamnya, menatap Mbah Darmo dengan tatapan merendahkan, seolah sedang melihat kotoran yang menempel di sepatu mahalnya. Heh, pengemis buntung! Juragan Karta berteriak sambil melangkah maju sambil menunjuk-nunjuk wajah Mbah Darmo dengan telunjuknya yang gemuk. Jangan sok suci kamu. Semua di dunia ini ada harganya. Saya mau bangun villa dan resort di sini. Hutan angker di belakangmu itu akan saya tebang, saya jadikan kolam renang. Mendengar kata tebang, jantung Mbah Darmo berdegup kencang. Bukan karena takut pada Juragan Karta, tapi takut pada kemarahan alam. Ia tahu apa yang bersemayam di dalam sana. Ia tahu janji leluhur yang sudah dijaga ratusan tahun. Sopo sing ngrusak alas, bakal ngrusak awake dhewe. Atau, siapa yang merusak hutan akan merusak dirinya sendiri. Jangan Juragan. Mbah Darmo memohon. Kali ini suaranya mengandung ketakutan yang nyata. Ampun, jangan ganggu alas wingit. Di sana ada yang menjaga. Kalau Juragan nekat, nanti celaka. Tawa Juragan Karta meledak. Tawa yang sumbang dan menyakitkan telinga. Dengar itu Bondan, dia ngancem saya pakai hantu. Hantu apa? Hantu gembel kayak kamu. Hantu kelaparan.
Bondan dan anak buahnya ikut tertawa terbahak-bahak. Mereka merasa di atas angin. Mereka merasa sebagai penguasa dunia hanya karena punya uang dan otot. Mereka tidak sadar, di balik rimbunnya semak belukar di belakang gubuk Mahdarmo, sepasang mata berwarna kuning menyala sedang mengawasi mereka. Mata itu tidak berkedip. Napas berat berhembus pelan dari balik kegelapan hutan. Krrrr, krrrr. Suara geraman rendah terdengar sangat samar, tertutup oleh gelak tawa kesombongan manusia-manusia serakah itu. Namun Mbah Darmo mendengarnya. Telinganya yang terlatih dengan suara alam menangkap sinyal bahaya itu. Bulu kuduk di tangan kanannya berdiri tegak. Ia tahu, dia sudah bangun. Dia sedang marah. "Saya memohon pulanglah juragan." Mbah Darmo mencoba memperingatkan sekali lagi. Kali ini ia berlutut, bukan menyembah Juragan Karta, tapi memohon agar nyawa orang-orang sombong ini tidak melayang sia-sia. Tapi kerendahan hati Mbah Darmo justru dianggap sebagai kelemahan. "Halah, banyak omong." Puk! Satu tendangan keras dari sepatu but militer si Bondan mendarat telak di dada Mbah Darmo yang ringkih. Tubuh tua itu terguling di tanah. Napas Mbah Darmo tersengal-sengal, rasa sakit yang luar biasa menjalar di rongga dadanya. Mungkin ada tulang rusuknya yang retak. Ia mencoba bangun dengan satu tangannya yang gemetar hebat, tapi tenaganya seolah hilang ditelan rasa sakit. Langit yang tadinya cerah tiba-tiba mulai mendung. Awan hitam berarak cepat berkumpul tepat di atas gubuk reot itu. Angin mulai bertiup kencang, menerbangkan debu dan daun-daun kering, menciptakan pusaran kecil di sekitar mereka. Tapi Juragan Karta dan anak buahnya terlalu buta oleh kesombongan untuk membaca tanda-tanda alam ini. "Seret dia ke pinggir hutan," perintah Juragan Karta dengan dingin. "Biar dia sadar siapa yang berkuasa di sini. Kalau perlu, kasih tanda kenangan biar dia nggak berani ngelawan lagi." Si Bondan menyeringis jahat. Ia menyeret kerah baju Mbah Darmo, menarik tubuh ringkih itu seperti menarik karung sampah. Mbah Darmo pasrah, ia tidak melawan. Di dalam hatinya, ia hanya terus berzikir, memohon perlindungan bukan untuk dirinya, tapi memohon ampunan atas kelancangan manusia-manusia ini. Mereka tidak tahu bahwa batas kesabaran alam sudah hampir habis. Dan ketika batas itu dilanggar, tidak ada tempat untuk berlari. Manusia, ketika hatinya telah tertutup oleh kesombongan, tak ubahnya seperti binatang yang tak berakal. Bahkan, binatang pun masih memiliki naluri kasih sayang. Namun apa yang dilakukan si Bondan hari itu benar-benar menciderai rasa kemanusiaan. Tubuh ringkih Mbah Darmo diseret paksa sejauh 50 meter masuk ke bibir hutan. Kulit kakinya yang keriput lecet tergores akar-akar pohon yang menyembul dari tanah. Darah segar mulai merembes dari sikut kirinya yang buntung, tergesek bebatuan tajam saat ia mencoba menyeimbangkan tubuhnya yang diseret seperti bangkai hewan buruan. "Ampun, Den, ampun," rintih Mbah Darmo. Suaranya kian parau, hampir hilang tertelan rasa sakit. Nafasnya memburu, dadanya terasa sesak seolah dihimpit batu besar. Bondan berhenti di bawah sebuah pohon beringin tua yang akarnya melilit batangnya sendiri, menciptakan celah-celah gelap yang menyeramkan. Ia menghempaskan tubuh Mbah Darmo ke tanah basah yang berlumut. Bruk! Mbah Darmo terbatuk hebat, memuntahkan sedikit cairan bening bercampur darah. Ia meringkuk, melindungi kepalanya dengan satu tangan, posisi naluriah makhluk lemah saat berhadapan dengan pemangsa. Juragan Karta tiba dengan wajah memerah karena kepanasan, meski hutan itu sebenarnya sejuk. "Sudah Bondaan, jangan dibunuh dulu. Kalau mati nanti kita repot urusan polisi. Cukup bikin dia trauma, bikin dia sadar kalau tanah ini bukan tempat untuk gembel cacat." Perintah Juragan Karta sambil menyurut cerutu mahalnya. Asap tembakau berbau tajam itu mengepul, menodai udara hutan yang murni. Si Bondan tertawa menyeringai. Ide gila dan biadab melintas di kepalanya yang tumpul itu. "Siap bos, tenang saja. Saya punya cara biar orang tua ini ingat siapa tuanya," ucap Bondan sambil membuka resleting celana jeansnya yang ketat. Sahabat tutur legenda, adegan selanjutnya sungguh menyayat hati. Di tanah leluhur yang dijaga ratusan tahun dengan doa dan puasa, di depan pohon beringin yang dianggap sakral,
sebuah penistaan besar terjadi. Bondan berdiri mengangkang tepat di depan wajah Mbah Darmo yang terbaring lemah. "Heh, Kakek Buntung, katanya hutan ini keramat. Katanya ada penunggunya. Hahaha, nih rasain air suci dari gua." Tanpa rasa malu sedikit pun, air seni itu memancar. Hina, kotor, menjijikkan. Cairan hangat berbau pesing itu mengguyur wajah keriput Mbah Darmo, membasahi baju lusuhnya, bahkan mengenai sisa lengan buntungnya. Mbah Darmo memejamkan mata rapat-rapat. Ia tidak melawan, ia tidak berteriak memaki. Bibirnya hanya bergetar hebat, melantunkan asma Allah dalam hati. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Air mata bening keluar dari sudut matanya yang terpejam, bercampur dengan air najis yang disiramkan Bondan. Bukan tangis karena sakit fisik, tapi tangis kepedihan jiwa. Ia menangis bukan untuk dirinya, tapi menangisi nasib kedua manusia di depannya, yang telah begitu berani menantang bebendu atau kemarahan alam. Anak buah Bondan yang lain tertawa terpingkal-pingkal sambil merekam kejadian itu dengan ponsel mereka. "Mandiin Dan, biar wani." Mereka tertawa di atas penderitaan seorang kakek tua yang tak berdaya. Tawa iblis yang menggema di antara pepohonan raksasa. Namun, mereka lupa satu hal. Hutan punya telinga, tanah punya rasa, dan angin punya cara untuk menyampaikan kabar kepada sang penjaga. Tepat ketika tetes terakhir air hinaan itu jatuh ke tanah, suasana berubah drastis dalam hitungan detik. Wush! Angin kencang tiba-tiba bertiup dari arah dalam hutan. Bukan angin biasa. Angin ini dingin, sedingin es, dan membawa aroma aneh. Bukan aroma bunga hutan, melainkan aroma anyir darah bercampur kemenyan yang menyengat. Langit yang tadinya mendung, kini benar-benar gelap gulita seolah malam tiba lebih cepat. Petir menyambar tanpa hujan. Jeger. Suara guntur menggelegar tepat di atas kepala mereka, membuat Bondan terlonjak kaget hingga hampir jatuh saat menaikkan resleting celananya. "Waduh, apa ini bos? Kok mendadak begini?" tanya salah satu anak buah Bondan dengan wajah pucat. Tawanya hilang seketika. Juragan Karta yang tadinya sombong, kini memegang topinya agar tidak terbang. Cerutunya jatuh ke tanah, ia menatap sekeliling dengan gelisah. "Ah, paling mau hujan badai. Dasar hutan sialan. Ayo kita cabut, tinggalin aja si tua bangka ini di sini, biar mati kedinginan." Teriak Juragan Karta mencoba menutupi ketakutannya. Tapi mereka tidak bisa pergi begitu saja. Saat mereka berbalik hendak meninggalkan Mbah Darmo yang masih terbaring basah kuyup, langkah kaki Bondan terhenti. Ada sesuatu di depan mereka. Bukan di jalan keluar, tapi justru menghalangi jalan setapak kembali ke mobil. Suasana hening total. Angin yang tadi mengamuk tiba-tiba berhenti mendadak. Jangkrik diam, burung diam. Kesunyian yang jauh lebih menakutkan daripada keributan badai. Dari balik semak belukar setinggi orang dewasa, sekitar 10 meter di depan Bondan, semak-semak itu tersebik perlahan. Kresek, kresek. Gerakannya pelan, berwibawa, dan penuh ancaman. Mbah Darmo yang masih terbaring di tanah perlahan membuka matanya. Meski pandangannya buram kena air kencing, ia bisa melihat aura putih bercahaya yang muncul dari kegelapan hutan. Aroma pesing di tubuhnya seketika tertutup oleh aroma wangi pandan dan melati yang sangat kuat. Mbah Darmo tersenyum tipis. Ia tahu siapa yang datang. "Ngapunten Eyang, kula mboten saged njogo." "Maaf Eyang, saya tidak bisa menjaga." Sementara itu, Bondan dan Juragan Karta mematung. Lutut mereka mulai bergemetar bukan karena dingin, tapi karena insting purba manusia yang menyadari bahwa mereka sedang berhadapan dengan apex predator atau pemangsa puncak. Pertama, yang terlihat adalah sepasang kaki depan yang kokoh. Ukurannya tidak wajar, jauh lebih besar dari harimau Sumatera biasa. Cakar-cakarnya yang melengkung tajam menancap ke tanah, seolah siap mencabik apa saja yang menghalangi. Lalu, kepalanya muncul. Sebuah kepala harimau raksasa.
Warnanya putih bersih seperti kapas, namun memancarkan aura kegelapan yang mematikan. Loreng-loreng hitam di wajahnya membentuk pola yang menyerupai topeng satria kuno. Tapi yang paling mengerikan adalah matanya. Sepasang mata itu tidak berwarna kuning hewan biasa, melainkan menyala biru terang seperti api gas. Mata itu menatap tajam langsung ke arah Bondan, menembus jiwa kotor preman itu. Grrrr! Suara geraman rendah keluar dari tenggorokan harimau itu. Getarannya begitu kuat hingga dedaunan di sekitar bergetar. Bondan merasakan getaran itu merambat dari kakinya, naik ke perut hingga membuat jantungnya seolah berhenti berdetak. Harimau! Gumam anak buah Bondan. Celananya basah seketika. Kali ini, dia yang terkencing-kencing di celana karena ketakutan yang amat sangat. Juragan Karta mundur perlahan. Wajahnya pucat pasi seperti mayat. Lari! Lari! Teriaknya dengan suara tercekak. Tapi kaki mereka seolah dipaku ke bumi. Sirep, mantra tidur atau paku bumi, hutan telah bekerja. Mereka tidak bisa lari. Mereka terperangkap dalam pengadilan alam. Harimau putih itu, sang maung bodas penunggu alas wingit, melangkah maju pelan-pelan. Ia tidak berlari, ia tidak menerkam membabi buta. Ia berjalan dengan keanggunan seorang raja yang sedang menghukum rakyat pembangkang. Ia melewati tubuh Mbah Darmo yang tergeletak. Anehnya, saat melewati si kakek, ekor harimau itu menyentuh lembut lengan buntung Mbah Darmo seolah berkata, "Tenanglah, istirahatlah." Kini, antara Bondan dan sang harimau hanya berjarak 5 langkah. Bondan, preman yang tadi begitu gagah saat membuka resleting celananya, kini jatuh terduduk. Matanya melotot, mulutnya menganga tapi tak ada suara yang keluar. Nyawanya seolah sudah ditarik setengah keluar dari raga. Harimau itu membuka mulutnya. Taring-taring putih gading sepanjang jari telunjuk orang dewasa berkilauan, tertimpa kilat petir yang menyambar di langit. Ini bukan lagi soal tanah sengketa. Ini bukan lagi soal villa mewah. Ini adalah soal hukum rimba. Siapa yang menanam, dia yang menuai. Dan Bondan baru saja menanam penghinaan paling busuk, maka ia akan menuai teror paling kelam dalam hidupnya. Tidak ada pengacara di sini. Tidak ada hakim yang bisa disuap dengan uang merah. Di hadapan sang maung bodas hanya ada satu hukum yang berlaku. Hukum keseimbangan. Bondan yang tadi begitu gagah dengan tato naganya, kini gemetar hebat seperti anak ayam kehujanan. Otot-ototnya yang kekar seolah lumpuh total. Ia ingin lari, tapi kakinya terasa berat seperti tertanam dalam beton cor. Ah, ah, ampun! Suara Bondan tercekak di tenggorokan. Harimau putih itu tidak peduli. Ia merendahkan tubuh depannya, memasang kuda-kuda serang. Ekornya mengibas keras ke kiri dan ke kanan, memukul semak-semak hingga patah. Grar! Auman kedua meledak. Kali ini bukan peringatan. Ini adalah vonis. Harimau itu melompat, bukan ke arah Mbah Darmo, tapi melesat lincah melewati atas tubuh sang kakek, langsung menerjang ke arah Bondan. Gerakannya secepat kilat, hanya terlihat sebagai bayangan putih yang kabur. Brak! Tubuh gempal Bondan terpental 5 meter ke belakang. Punggungnya menghantam keras batang pohon beringin tempat ia tadi kencing sembarangan. Pohon itu bergetar hebat, daun-daun kering menimpa tubuhnya. Ah! Teriakan kesakitan Bondan memecah hutan. Tulang punggungnya serasa remuk menghantam kayu keras itu. Belum sempat ia menarik nafas, cakar depan sang harimau sudah mendarat di paha kanannya. Srek! Celana jeans tebal itu robek seperti kertas. 3 garis luka menganga tercetak di pahanya. Darah segar menyembur, bercampur dengan air seni yang tadi ia keluarkan. Ini adalah ironi yang menyakitkan. Di tempat ia menghina orang tua, di situ pula ia kehilangan kehormatannya. Bondan meraung menangis seperti bayi. Sakit, sakit, tolong! Tapi sang harimau belum selesai. Ia tidak membunuh mangsanya, ia hanya ingin memberi pelajaran yang akan diingat seumur hidup. Harimau itu mendekatkan wajahnya yang menyeramkan tepat ke depan wajah Bondan, hembusan nafasnya yang bau daging mentah menerpa hidung preman itu. Mata biru sang harimau menatap tajam ke mata Bondan, tatapan itu seolah berkata,
Jangan pernah kembali atau nyawamu yang kuambil. Bondan pingsan. Tubuhnya lemas terkulai di akar pohon, mulutnya berbusa karena syok berat. Celana dalamnya kini tak hanya basah oleh air seni, tapi juga kotoran karena ketakutan yang melampaui batas kewarasan manusia. Melihat jagoan andalan mereka dilumpuhkan dalam sekejap mata, nyali Juragan Karta runtuh seketika. Kesombongan akan harta, sertifikat tanah, dan rencana pembangunan villa mewah, semuanya lenyap digantikan satu keinginan purba, bertahan hidup. Lari! Goblok! Ayo lari! Teriak Juragan Karta sambil berbalik badan. Ia berlari pontang-panting menuju mobil Jeep Rubiconnya yang terparkir di ujung jalan setapak. Topi mahalnya jatuh, ia tak peduli. Sepatu kulitnya penuh lumpur, ia tak peduli. Anak buahnya yang satu lagi ikut berlari di belakang, tapi nasib sial menimpanya. Karena terlalu panik menengok ke belakang, kakinya tersandung akar pohon yang mencuat. Gubrak. Bos, tunggu bos, tolong saya! Teriak anak buah itu. Tapi Juragan Karta tidak menoleh. Sifat aslinya sebagai pengecut yang egois terlihat jelas. Ia melompat masuk ke dalam mobil mewahnya, membanting pintu, dan langsung menekan tombol kunci otomatis. Klik. Ia mengunci anak buahnya sendiri di luar. Buka bos, buka, dia datang bos! Dari kaca spion samping, Juragan Karta melihat bayangan putih besar itu mendekat. Dengan santai, harimau itu tidak mengejar anak buahnya, melainkan berjalan lurus menuju mobil. Tatapannya tertuju pada Juragan Karta. Mesin mobil menderu. Brum. Tapi anehnya, roda mobil itu hanya berputar di tempat, selip. Padahal itu mobil 4x4 canggih, tanah di bawah ban mobil tiba-tiba berubah menjadi lumpur hisap yang dalam, seolah bumi sendiri menahan kepergian mereka. Ayo jalan, mobil sialan, sampah. Jurangan Karta memukul-mukul setir dengan frustrasi. Keringat dingin sebesar biji jagung bercucuran di pelipisnya. Harimau putih itu kini berdiri tepat di samping pintu pengemudi. Tingginya saat berdiri hampir menyamai atap mobil jeep itu. Juragan Karta menahan nafas. Jarak antara wajahnya dan wajah monster hutan itu hanya dipisahkan oleh selembar kaca setebal 5 mm. Ia bisa melihat detail loreng di wajah harimau itu. Ia bisa melihat gigi taring yang kuning dan tajam. Tok, tok. Harimau itu tidak memecahkan kaca. Ia hanya mengetukkan cakarnya pelan ke jendela, seolah sedang mengetuk pintu tamu. Bunyi itu pelan, tapi bagi Juragan Karta, itu terdengar seperti ketukan malaikat maut. Lalu sebuah suara terdengar, bukan suara auman binatang, tapi suara batin yang bergema langsung di dalam kepala Juragan Karta. Suara berat, bergema, dan berwibawa. Tanor ini bukan milikmu. Pulanglah dan bawa peserakahanmu pergi, atau tanah ini yang akan menelanmu. Juragan Karta menjerit histeris. Ah! Ampun! Tiba-tiba ban mobil mendapatkan cengkraman kembali. Mobil itu melonjak maju. Juragan Karta menginjak gas sedalam-dalamnya, menabrak semak belukar, hampir menabrak pohon, dan melesat kabur meninggalkan debu tebal. Ia kabur, meninggalkan Bondan yang pingsan dan anak buahnya yang menangis di pinggir jalan. Ia kabur, membawa trauma yang tidak akan pernah bisa disembuhkan oleh psikiater manapun. Mobil mewah itu telah hilang di kejauhan. Hutan kembali sunyi, hanya suara nafas Mbah Darmo yang tersengal-sengal yang terdengar. Tubuh tuanya sakit semua, dadanya nyeri bekas tendangan Bondan, wajah dan bajunya basah dan bau. Ia merasa sangat kotor dan hina. Ia menutup wajahnya dengan lengan kanannya, menangis terseduh-seduh. Ia malu, malu pada Tuhan, malu pada alam, karena di masa tuanya ia harus mengalami penghinaan sekeji ini. Namun tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang hangat menyentuh pipinya. Kasar tapi hangat. Mbah Darmo menurunkan tangannya perlahan. Di depannya, harimau putih raksasa itu sedang duduk bersimpuh seperti kucing rumahan yang manis. Lidahnya yang kasar sedang menjilati pipi Mbah Darmo, membersihkan sisa-sisa air seni najis itu dari wajah sang kakek. Tidak ada lagi mata biru yang menyala garang. Tatapan harimau itu kini teduh, penuh kasih sayang, seperti tatapan seorang cucu kepada kakeknya. Eyang, bisik Mbah Darmo, suaranya bergetar haru. Panjenengan datang. Harimau itu mendengus pelan, lalu menundukkan kepalanya yang besar ke dada Mbah Darmo. Ia menggosok-gosokkan kepalanya manja, seolah ingin berkata, "Maaf aku terlambat, kek. Kamu aman sekarang." Mbah Darmo mengangkat tangan kanannya yang gemetar. Dengan ragu,
Ia membelai bulu tebal di kepala harimau itu. Bulunya halus selembut sutra, hangat sehangat selimut. Seketika, rasa sakit di dada Mbah Darmo perlahan sirna. Rasa perih di hatinya terobati. Ada energi aneh yang mengalir dari tubuh harimau itu ke tubuh Mbah Darmo. Rasa tenang yang luar biasa. Inilah rahasia yang tidak diketahui orang desa. Mbah Darmo bukan sekedar orang miskin biasa. Ketulusannya merawat hutan meski dengan tubuh cacat telah menciptakan ikatan batin dengan penguasa goib tempat itu. Hatinya yang bersih lebih berharga daripada emas permata. Harimau itu kemudian berdiri, lalu berjalan memutar ke belakang Mbah Darmo. Ia menggigit pelan kerah baju belakang Mbah Darmo, membantunya untuk duduk bersandar di pohon. Setelah memastikan Mbah Darmo aman, harimau itu menatap ke arah gubuk reot sang kakek, lalu ia melakukan sesuatu yang aneh. Ia berjalan menuju semak-semak di samping gubuk, tempat Mbah Darmo biasa membuang sampah organik. Harimau itu menggaruk-garuk tanah di sana dengan cakarnya. Srek, srek. Mbah Darmo memerhatikan dengan bingung. Apa yang Eyang cari? Harimau itu terus menggali, hingga sebuah benda berkilauan terpantul cahaya matahari dari dalam tanah. Benda itu tertimbung akar pohon tua. Bukan sampah, bukan tulang, melainkan sebuah peti kayu kecil yang sudah lapuk dimakan usia, namun isinya memancarkan cahaya kuning kemerahan yang menyilaukan mata. Sahabat tutur legenda, rezeki itu unik. Ia tidak pernah tertukar, dan ia seringkali datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Min haitsu la yahtasib. Bagi manusia serakah seperti Juragan Karta, tanah adalah objek bisnis. Tapi bagi Mbah Darmo, tanah adalah amanah. Dan hari ini, tanah itu memberikan balasannya. Dengan sisa tenaga di tangan kanannya, Mbah Darmo mencoba membuka tutup peti kayu yang sudah rapuh itu. Kayunya sudah lunak dimakan rayap tanah, sehingga mudah hancur saat disentuh. Krak! Tutup peti itu terbuka. Mata Mbah Darmo terbelalak. Nafasnya tercekat. Di dalam peti kusam itu terhampar tumpukan koin-koin pipih berwarna kuning kemerahan. Bukan uang receh biasa. Itu adalah koin emas murni. Di salah satu kepingannya terlihat jelas cetakan lambang singa dan tulisan kuno VOC 1790. Itu adalah harta karun peninggalan zaman kolonial Belanda. Konon ratusan tahun lalu, para penjajah menyembunyikan upeti hasil rampasan rakyat di hutan ini karena takut dihadang pejuang gerilya, namun mereka tewas di mangsa penunggu hutan sebelum sempat mengambilnya kembali. Harta itu terkubur ratusan tahun, menunggu orang yang tepat, orang yang hatinya cukup suci untuk tidak dikuasai oleh kilau emas itu. Ya Allah, Gusti. Mbah Darmo menangis lagi. Kali ini bukan tangis sedih, tapi tangis ketidakpercayaan. Eyang, ini untuk apa? Saya sudah tua, saya tidak butuh ini. Mbah Darmo menoleh ke arah harimau putih itu, berniat menolaknya. Baginya bisa makan hari ini saja, sudah cukup. Ia takut harta ini justru membawa bencana. Namun, sang harimau putih berdiri menatap Mbah Darmo dalam-dalam. Mbah Darmo seolah mendengar pesan batin lagi. Ambillah, ini bukan untuk kemewahanmu. Ini senjata, gunakan untuk menjaga tanah ini dari orang-orang seperti mereka. Beli tanah ini, wakafkan, jadikan abadi. Mbah Darmo tertegun. Ia mengerti sekarang. Harta ini adalah amanah baru. Sebelum Mbah Darmo sempat mengucapkan terima kasih, kabut tipis turun perlahan menyelimuti tubuh harimau besar itu. Sosok putih gagah itu perlahan memudar, menyatu dengan cahaya matahari yang menembus dedaunan, dan akhirnya lenyap tanpa jejak. Hanya aroma wangi melati yang tertinggal kuat di udara. Mbah Darmo bersujud syukur di atas tanah basah, di samping peti emas yang nilainya mungkin miliaran rupiah itu. Sementara itu suara auman harimau tadi dan teriakan histeris Bondan ternyata terdengar sampai ke ladang jagung di bawah bukit. Pak RT dan beberapa pemuda desa yang penasaran segera berlari naik menuju gubuk Mbah Darmo, membawa cangkul dan parang takut jika si kakek diganggu binatang buas. Bah,
Mbah Darmo, teriak Pak RT nafasnya ngos-ngosan saat sampai di halaman gubuk. Pemandangan yang menyambut mereka sungguh mengejutkan. Di bawah pohon beringin, mereka melihat Bondan, preman pasar yang paling ditakuti di desa itu, sedang meringkuk memeluk lutut sambil menangis dan tertawa sendiri. "Ampun Mbah Macan, ampun, jangan makan saya. Mata biru, mata biru." Racau Bondan tak karuan, matanya kosong, celananya robek dan penuh darah kering. Ia gila. Warga bergidik ngeri. Ini kan si Bondan, preman suruhan orang kota itu. Kenapa jadi gila begini? Bisik seorang warga. Lalu mata mereka tertuju pada Mbah Darmo yang duduk bersimpu di dekat gubuknya. Pakaiannya kotor, tapi wajahnya bersinar tenang. Dan di hadapannya, peti berisi kepingan emas itu berkilauan memantulkan cahaya matahari siang. "Ya Allah, emas!" teriak salah satu pemuda. Warga berkerumun tapi tak ada yang berani mendekat sembarangan. Aura di sekitar Mbah Darmo terasa berbeda. Wibawanya meningkat 1000 kali lipat. Mereka melihat bekas cakaran besar di tanah dan jejak kaki harimau raksasa yang belum hilang. Pak RT mendekat dengan hati-hati. "Mbah Darmo, panjenengan selamat? Apa yang terjadi? Itu emas asli, Mbah." Mbah Darmo menyunyi tipis. Ia menutup peti itu dengan kain sarungnya yang lusuh. "Pak RT, tolong panggilkan Pak Lurah dan saksi desa. Saya mau bicara." Suara Mbah Darmo tenang, tapi tegas. Tidak lagi ada nada gemetar orang tua yang kelaparan. Hari ini di depan warga yang dulu sering mengasihaninya atau bahkan meremehkannya, Mbah Darmo bangkit sebagai sosok yang baru. Kabar tentang emas kakek buntung menyebar lebih cepat daripada api membakar jerami kering. Dalam hitungan jam, seluruh desa gegar. Video Bondan yang gila dan mobil juragan Karta yang kabur penyok-penyok menjadi viral di grup-grup WhatsApp warga. Namun yang paling membuat warga tercengang adalah tindakan Mbah Darmo selanjutnya. Sesuai petunjuk Sang Eyang, Mbah Darmo tidak menggunakan emas itu untuk membeli mobil mewah, membangun istana, atau menikah lagi dengan gadis muda. Hal yang biasanya dilakukan orang yang mendadak kaya atau OKB. Keesokan harinya, Mbah Darmo ditemani Pak RT pergi ke kota. Ia menukarkan beberapa keping koin emas itu ke kolektor barang antik resmi. Nilainya fantastis. Satu keping saja harganya ratusan juta rupiah. Dengan uang itu Mbah Darmo melakukan hal yang membungkam mulut sombong juragan Karta selamanya. Ia memanggil pemilik asli tanah gubuk dan hutan di sekitarnya yang tadinya mau menjual ke juragan Karta karena butuh uang. "Saya bayar tanah ini 2 kali lipat dari tawaran orang kota itu, tapi dengan satu syarat," ucap Mbah Darmo di depan notaris. "Syarat apa, Mbah?" tanya si pemilik tanah dengan mata berbinar melihat tumpukan uang tunai. "Tanah ini dan hutan di belakangnya tidak boleh ditebang selamanya. Saya beli untuk saya wakafkan menjadi hutan lindung desa. Sertifikatnya atas nama masjid, pengelolanya warga desa." Keputusan itu membuat warga desa menangis haru. Mereka yang tadinya hanya memandang sebelah mata pada si kakek buntung, kini mencium tangan Mbah Darmo dengan penuh hormat. Siapa tangka, kakek miskin yang kemarin pagi masih bingung mencari kayu bakar, sore harinya telah menjadi tuan tanah yang menyelamatkan desa mereka dari penggusuran investor asing. Kini tidak ada lagi yang berani memanggilnya Darmo Buntung. Semua orang memanggilnya Abah Haji Darmo karena ia langsung mendaftar haji. Atau sesepuh penjaga alas. Gubuk rewetnya direnovasi oleh warga secara gotong royong menjadi rumah kayu yang layak, namun tetap sederhana. Mbah Darmo menolak dibuatkan rumah gedongan. Ia lebih memilih sisa uangnya digunakan untuk membangun surau kecil di pinggir hutan dan menyantuni anak yatim piatu. Uang itu cuma titipan. Katanya setiap kali ada yang bertanya, kenapa dia tidak beli mobil. Yang dibawa mati cuma amal jariah. Tapi bagaimana dengan juragan Karta? Apakah dia lolos begitu saja setelah kabur? Tentu tidak. Sahabat tutur legenda, karma itu seperti bumerang. Semakin kuat kau melempar kejahatan,
semakin keras ia menghantam balik kepalamu. Setelah kejadian di hutan itu, Juragan Karta mengalami teror yang tak berkesudahan. Mobil jeep mahalnya yang ia bawa kabur hari itu, entah kenapa selalu berbau anyir darah, meski sudah dicuci di salon mobil termahal sekalipun. Setiap malam dalam tidurnya, ia selalu bermimpi didatangi sosok harimau putih bermata biru. Dalam mimpi itu, harimau itu tidak menyerangnya, tapi hanya duduk menatapnya. Tatapan yang membuatnya terbangun dengan keringat dingin dan jantung berdebar tak karuan. Akibat stres berat dan ketakutan yang permanen, Juragan Karta kena stroke seminggu kemudian. Separuh tubuhnya lumpuh. Kini, ia menghabiskan hari-harinya di kursi roda. Ironis bukan? Dia yang dulu menghina Mbah Darmo karena cacat fisik, kini ia sendiri merasakan bagaimana rasanya menjadi tidak berdaya, bergantung pada bantuan orang lain untuk sekedar buang air. Uang banyak, rumah mewah, tapi hidup dalam ketakutan dan kesepian. Itulah penjara yang sesungguhnya. Sahabat tutur legenda, ada pepatah bijak mengatakan, kejahatan yang paling tajam bukanlah pedang, melainkan lidah dan hati tetangga yang dengki. Desa Kalisat kini kembali tentram. Hutan aman, Mbah Darmo hidup tenang sebagai sesepuh yang dihormati. Setiap sore, rumah kayunya yang kini bersih dan rapi selalu ramai dikunjungi warga yang minta didoakan atau sekadar mengantar makanan. Namun, di antara ratusan warga yang bersyukur, terselip satu jiwa yang terbakar api cemburu. Namanya Pak Ijo. Rumahnya hanya berjarak 3 kebun dari rumah Mbah Darmo. Pak Ijo adalah tipe manusia yang malas bekerja, tapi mimpinya setinggi langit. Kerjanya hanya tidur siang dan malamnya begadang di pos ronda sambil memasang nomor buntut, judi togel, berharap kaya mendadak tanpa usaha. Melihat nasib Mbah Darmo berubah drastis, hati Pak Ijo panas. Panas melebihi bara api rokok yang dihisapnya. Cih, dasar tua bangka beruntung, gerutu Pak Ijo pelan sambil membanting kartu gaplenya. Temannya menoleh. Kenapa Jo? Kalah lagi? Bukan soal kalah, Pak Ijo meludah ke tanah. Aku mikir, itu si Darmo buntung pasti pakai pesugihan. Mana ada nemu emas di hutan kalau nggak tukar tumbal. Jangan-jangan kakinya buntung itu juga tumbal setan. Fitnah, itulah senjata orang yang tak mampu bersaing. Pak Ijo mulai menyebarkan racun di pos ronda. Tapi untungnya, warga desa sudah melihat sendiri keajaiban harimau putih waktu itu, jadi tak ada yang percaya omongan Pak Ijo. Merasa gagal menghasut warga, niat jahat lain tumbuh di kepala Pak Ijo. Niat yang jauh lebih nekat. Kalau warga nggak percaya, biar aku yang buktikan. Sekalian, aku ambil sisa emasnya. Pasti masih banyak disimpan di bawah kasurnya. Batin Pak Ijo sambil menyeringai licik. Matanya berkilat tamak membayangkan tumpukan koin VOC yang harganya ratusan juta itu. Ia lupa, rumah Mbah Darmo kini bukan lagi gubuk biasa. Rumah itu sudah dipagari oleh doa dan dijaga oleh sesuatu yang tak tidur di malam hari. Malam Jumat Kliwon, waktu yang dianggap keramat bagi sebagian orang. Tapi bagi maling seperti Pak Ijo, ini adalah waktu operasi yang sempurna. Hujan gerimis membuat suara langkah kaki tersamarkan, dan hawa dingin membuat orang tidur lelap di balik selimut. Pak Ijo keluar dari pintu belakang rumahnya mengenakan pakaian serba hitam dan sarung yang dililitkan ke wajah ala ninja kampung. Di pinggangnya terselip linggis kecil dan karung goni. Ia berjalan mengendap-endap melewati kebun pisang yang memisahkan rumahnya dengan rumah Mbah Darmo. Jantungnya berdak-dikduk, bukan karena takut dosa, tapi takut ketahuan hansip yang sedang keliling. Sampai di belakang rumah Mbah Darmo, suasana sunyi senyap. Lampu teras rumah itu remang-remang. Pak Ijo mengintip dari celah jendela kamar. Ia melihat Mbah Darmo sedang tidur pulas di atas dipan kayu, berselimut kain sarung kotak-kotak. Tidur yang nyenyak, kek. Besok pas bangun, kakmu bakal miskin lagi, bisik Pak Ijo jahat, sambil mencongkel jendela kayu itu dengan linggis. Kretak, suara kayu tua yang dipaksa terbuka terdengar lirih. Pak Ijo menahan nafas, Mbah Darmo tidak bergerak, aman. Perlahan Pak Ijo memanjat masuk ke dalam kamar. Kakinya yang kotor menginjak lantai keramik putih rumah Mbah Darmo. Matanya langsung menyapu seisi ruangan mencari peti kayu legendaris itu. Dan benar saja, di pojok kamar, di atas meja kecil di samping lemari baju, peti kayu itu tergeletak begitu saja. Tidak dikunci, tidak disembunyikan. Dasar orang desa goblok, naruh harta karun kok di meja. Ejek Pak Ijo dalam hati, ia merasa ini adalah rezeki nomplok termudah dalam hidupnya. Tanpa membuang waktu, Pak Ijo menyambar peti itu. Berat,
Hahaha, pasti isinya masih penuh. Batinnya bersorak. Ia segera memasukkan peti itu ke dalam karung goni yang dibawanya. Misi sukses. Sekarang tinggal kabur. Pak Ijo berbalik arah menuju jendela tempat ia masuk tadi. Jaraknya hanya 3 langkah. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Tapi aneh, tembok dan jendela itu tidak ada. Pak Ijo mengucek matanya. Ia pikir ia salah lihat karena gelap. Ia meraba-raba ke depan, berharap menyentuh tembok atau kusen jendela. Tapi tangannya hanya menyentuh udara kosong dan daun basah. Srek, Pak Ijo terbelalak. Di depannya, yang tadinya dinding kamar bercat putih kini berubah menjadi deretan pohon bambu berduri yang rapat. Ia menoleh ke belakang. Dipan tempat Mbah Darmo tadi tidur sudah hilang, berganti batu besar berlumut. Atap rumah hilang, berganti langit malam yang gelap gulita tanpa bintang. Loh, kok aku di hutan? Perasaan tadi masih di kamar. Pak Ijo mulai panik. Keringat dingin mengucur deras di keningnya. Ia mencoba berlari lurus, berharap bisa menembus ilusi ini. Ia berlari kencang sambil memeluk karung berisi peti emas. Hush, hush, hush. Tapi semakin ia berlari, semakin lebat hutan itu. Akar-akar pohon seolah hidup menjegal kakinya hingga ia jatuh tersungkur berkali-kali. Tolong, tolong, teriak Pak Ijo, tapi suaranya tidak keluar. Tenggorokannya seperti tercekam kapas. Tidak ada suara yang bisa keluar dari mulutnya selain desahan nafas ketakutan. Ini adalah gendam alas wingit. Mbah Darmo mungkin sedang tidur, tapi penjaganya tidak pernah tidur. Siapapun yang berniat jahat di rumah itu akan disesatkan ke alam gaib tanpa perlu keluar dari pintu rumah. Di tengah kebingungan itu, Pak Ijo mendengar suara. Suara gemerincing koin emas dari dalam karung yang dipeluknya. Cering, cering. Awalnya suara gemerincing itu terdengar indah, tapi lama-kelamaan, suara gemerincing itu berubah menjadi suara desisan. S, s, s. Pak Ijo merasakan karung di pelukannya bergerak-gerak sendiri, beratnya bertambah berkali-kali lipat. Yang tadinya seberat peti kayu, kini rasanya seperti memanggul batu nisan. Dengan tangan gemetar, Pak Ijo membuka ikatan karung itu. Ia ingin memastikan isinya masih emas. Ia menyalakan korek api gas yang ada di sakunya untuk menerangi isi karung. Jelep, api menyala kecil. Pak Ijo mengintip ke dalam karung. Bukan koin emas yang ia lihat. Di dalam karung itu melingkar seekor ular sanca kembang sebesar paha orang dewasa. Dan ular itu sedang mematai Pak Ijo dengan mata merah menyala siap mematuk wajahnya. Wah, Pak Ijo melempar karung itu refleks, ia melompat mundur, saking kagetnya. Tapi punggungnya menabrak sesuatu yang keras dan hangat, berbulu. Pak Ijo menoleh perlahan ke belakang, lehernya kaku seperti robot rusak. Di atasnya menjulang sosok tinggi besar, bukan harimau putih kali ini, tapi sosok bayangan hitam tinggi, genderuwo, dengan mata merah yang sedang menatapnya sambil tersenyum menyeringai memamerkan taring. Pak Ijo, si maling nekat itu, akhirnya merasakan apa yang dirasakan Bondan sebelumnya, bahwa harta orang soleh itu panas, sangat panas. Azan subuh berkumandang sahdu dari surau yang baru dibangun Mbah Darmo. Mbah Darmo terbangun dengan perasaan segar. Ia duduk di pinggir dipan, berdoa sebentar, lalu hendak mengambil air wudhu. Namun, langkahnya terhenti saat melihat pemandangan aneh di pojok kamarnya. Di sana, di pojok ruangan, meringkuk sesosok manusia. Itu Pak Ijo. Tapi, Pak Ijo tidak di hutan. Dia masih di dalam kamar Mbah Darmo. Hanya saja, posisinya sangat aneh dan memalukan. Pak Ijo sedang meringkuk memeluk guling lusuh milik Mbah Darmo erat-erat dan gemetar sambil menangis sesegukan dengan mata terpejam rapat. Ampun, Mbah Genderwo. Ampun, Mbah Ular. Jangan makan saya balikin emasnya. Racau Pak Ijo dalam tidurnya mengigau. Celananya basah kuyup oleh air seni. Rupanya, semalaman, Pak Ijo hanya berputar-putar di dalam kamar seluas 3 kali 4 meter itu. Gendam itu membuatnya merasa berlari bermil-mil jauhnya di hutan, padahal ia hanya berjalan di tempat. Karung berisi ular yang ia takuti tadi ternyata hanyalah guling kapuk Mbah Darmo. Mbah Darmo menggelengkan kepala. Ia tidak marah, ia justru kasihan. Ia mendekati Pak Ijo dan menepuk bahunya pelan. Jo, bangun Jo. Sudah subuh. Pak Ijo tersentak kaget. Ia melompat bangun, pasang kuda-kuda ketakutan. Jangan makan saya. Saat ia membuka mata, ia melihat wajah teduh Mbah Darmo yang tersenyum padanya. Ia melihat sekeliling, tembok putih, lantai keramik, jendela yang terbuka. Tidak ada hutan, tidak ada ular. Pak Ijo lemas, lututnya goyah. Ia jatuh bersimpuh di kaki Mbah Darmo. Rasa malu menghantamnya lebih keras daripada rasa takut. Ia ketahuan maling,
Tapi yang punya rumah malah membangunkannya dengan lembut untuk sholat. Mbah, Pak Ijo tak sanggup bicara. Sudah Jo, mandi dulu sana, baunya pesing. Nanti kita sholat jamaah, terus sarapan bareng. Istrimu pasti nyariin, kata Mbah Darmo santai, seolah tidak terjadi apa-apa. Pagi itu Pak Ijo belajar satu hal yang tidak akan pernah ia dapatkan di sekolah manapun, bahwa membalas kejahatan dengan kebaikan adalah tamparan yang paling menyakitkan bagi hati nurani. Pak Ijo bertaubat total hari itu juga. Ia menjadi marbot masjid yang dibangun Mbah Darmo, membersihkan lantai masjid sebersih-bersihnya, mencoba membersihkan noda hitam di hatinya. Waktu berlalu, musim berganti. Masjid kecil di pinggir hutan itu kini menjadi jantung kehidupan baru bagi warga desa Kalisat. Paijo, mantan maling yang kini menjadi marbot paling rajin, berhenti sejenak dari kegiatan menyapunya. Ia menatap Mbah Darmo yang duduk tenang di pojok serambi. Ada satu pertanyaan yang selama ini mengganjal di hati Paijo. Pertanyaan yang juga mungkin ada di benak seluruh warga desa. Bahkan kalian para sahabat tutur legenda. Kenapa harimau putih itu begitu setia menjaga Mbah Darmo? Dan kenapa lengan kiri Mbah Darmo buntung? Paijo memberanikan diri mendekat, lalu duduk bersila dengan sopan di depan sang kakek. "Mbah," panggilnya pelan. Mbah Darmo menoleh, tersenyum ramah. "Ada apa, Jo? Lapar?" "Boten, Mbah. Saya penasaran. Dulu kata orang-orang tangan Mbah buntung karena ditebas perampok kayu. Tapi kemarin saya lihat sendiri, harimau itu malah cium tangan Mbah. Sebenarnya apa yang terjadi pada tangan Mbah?" Mbah Darmo terdiam sejenak. Matanya menerawang jauh, menembus rimbunnya hutan di depan masjid seolah melihat menembus lorong waktu. Senyumnya berubah menjadi ekspresi sendu, namun penuh bangga. "Kamu mau dengar cerita yang sebenarnya, Jo?" tanya Mbah Darmo lirih. "Cerita yang tidak pernah saya tulis di buku sejarah manapun." Paijo mengangguk antusias. Mbah Darmo menghela nafas panjang. Aroma hutan sore itu tiba-tiba berubah. Bukan lagi bau tanah basah, melainkan seolah tercium bau mesiu dan darah yang terbakar. Tahun 1947, saat itu saya masih muda, seusia kamu, Jo. Saat itu, hutan ini bukan tempat yang tenang. Hutan ini adalah medan perang. Kita mundur ke masa agresi militer Belanda II. Saat itu, Darmo Muda adalah seorang anggota Laskar Rakyat. Tugasnya berat, menjadi mata-mata sekaligus penjaga jalur logistik para pejuang yang bersembunyi di dalam alas wingit. Tentara Belanda dengan seragam loreng dan senjata canggih berusaha membakar hutan itu untuk memaksa para gerilyawan keluar. Mereka tidak peduli pada alam, mereka menembaki apa saja yang bergerak. Suatu siang yang terik, Darmo Muda sedang berpatroli sendirian di pinggir sungai. Tiba-tiba ia mendengar suara lengkingan aneh. Bukan suara manusia. Nguik, nguik. Suara itu berasal dari sebuah perangkap besi bergerigi yang dipasang oleh tentara Belanda. Di sana, terjepit kaki mungil seekor harimau putih. Kakinya berdarah, matanya basah menangis memanggil induknya. Darmo Muda tahu mitos hutan itu. Ia tahu itu bukan harimau biasa. Itu adalah anak dari Raja Hutan. "Tenang, tenang," bisik Darmo Muda sambil mendekat. Ia meletakkan senapannya, mencoba membuka jepitan besi yang tajam itu dengan tangan kosong. Namun, saat ia sedang fokus menolong anak harimau itu, bahaya mengintai dari belakang. Krek, krek. Suara ranting patah. Darmo menoleh. 3 orang tentara Belanda sudah berdiri di sana, menodongkan bayonet dengan pisau senapan. "Angkat tangan, Inlander!" teriak salah satu tentara. Mata mereka berbinar melihat anak harimau putih itu. "Kaik, kaik, kulit harimau putih, itu mahal harganya di Eropa. Kita bawa anak harimau itu." Darmo berdiri tegak. Ia merentangkan tangannya melindungi anak harimau yang masih terjepit itu di belakang punggungnya. "Langkahi dulu mayatku.
sebelum kalian menyentuh heban ini, teriak Darmo dengan berani. Tentara itu tertawa meremehkan. Bocah nekat. Salah satu tentara maju mengayunkan keluang ke arah leher Darmo. Darmo menangkis dengan tangan kirinya. Ceras! Darah muncrat membasahi tanah hutan. Lengan kiri Darmo putus seketika dihantam pedang tajam itu. Rasa sakit yang tak terbayangkan menghantam syarafnya. Tapi Darmo tidak tumbang, ia tidak menjerit. Adrenalin dan rasa cinta pada tanah air membuatnya tetap berdiri. Dengan sisa tenaga di tangan kanannya, Darmo menarik pelatuk senapan yang tergeletak di tanah. Dor! Dor! Dua tentara tumbang. Satu lagi lari ketakutan melihat keberanian setan pribumi yang masih melawan meski tangannya buntung. Darah segar mengalir deras dari bahu Darmo, meresap ke dalam tanah Ibu Pertiwi. Pandangannya mulai gelap. Ia siap mati syahid hari itu. Namun sebelum kesadarannya hilang, semak-semak di depannya tersibak. Induk harimau putih raksasa muncul. Ukurannya 2 kali lipat harimau biasa. Matanya biru menyala. Ia melihat anaknya selamat, lalu melihat manusia muda yang berlumuran darah di depannya. Ia melihat potongan lengan manusia itu tergeletak di samping anaknya. Induk harimau itu tidak menyerang. Ia mendekat perlahan. Ajaibnya, Darmo tidak merasa takut. Harimau itu menjilati luka di bahu Darmo. Air liur harimau itu terasa panas, tapi seketika menghentikan perdarahan hebat itu. Lalu terdengar suara goib yang masuk ke dalam batin Darmo muda. Suara leluhur yang mengikat perjanjian abadi. Wahai manusia berhati emas, kau telah korbankan sebagian tubuhmu demi nyawa anakku. Mulai hari ini, hingga 7 turunanmu, kaumku tidak akan pernah melukaimu. Tanganmu yang hilang akan kami ganti dengan perlindungan goib. Siapa yang menyakitimu berarti menyakiti kami. Siapa yang menghinamu akan berhadapan dengan taring kami. Itulah sumpah Alaswingit. Darmo pingsan setelah mendengar itu. Saat ia sadar, ia sudah di pinggir desa, ditemukan oleh warga. Luka di bahunya sudah menutup sempurna meski lengannya tak pernah kembali. Paijo merasa sangat berdosa. Ia baru saja tahu bahwa orang tua yang pernah ia coba curi hartanya itu adalah seorang pahlawan. Pahlawan yang merelakan tangannya demi menjaga kehormatan hutan dan bangsa. Maafkan saya, Mbah. Maafkan saya. Paijo mencium tangan kanan Mbah Darmo berkali-kali. Mbah Darmo tersenyum bijak. Sudahlah Jo, itu masa lalu. Yang penting sekarang kamu jaga hutan ini. Harimau putih yang kamu lihat kemarin itu mungkin cucu atau cicit dari anak harimau yang Mbah tolong dulu. Mereka tidak pernah ingkar janji. Manusia saja yang sering lupa janji. Sahabat tutur legenda, kini terjawab sudah. Kekayaan Mbah Darmo bukan dari pesugihan. Kekuatan Mbah Darmo bukan dari ilmu hitam. Semuanya adalah buah dari ketulusan dan pengorbanan. Lengan kirinya memang hilang, tapi Allah menggantinya dengan ribuan tangan warga yang kini mencintainya dan cakar harimau yang setia menjaganya. Mbah Darmo mengajarkan kita bahwa cacat fisik bukanlah aib. Aib yang sebenarnya adalah cacat hati. Ketika kita punya 2 tangan lengkap, tapi tidak digunakan untuk menolong sesama. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Dan setiap kisah kepahlawanan pasti memiliki halaman terakhir. 5 tahun setelah kejadian menggemparkan itu, kabar duka menyelimuti desa Kalisat. Langit menangis, hujan turun rintik-rintik tanpa henti selama 3 hari 3 malam. Mbah Darmo, sang penjaga Alaswingit, dipanggil menghadap sang holik. Ia wafat bukan karena sakit parah, melainkan karena tidur panjang yang damai di usia 95 tahun. Wajah jenazahnya tersenyum bersih, kulitnya bercahaya, dan demi Allah yang menggenggam jiwa manusia, aroma jenazahnya wangi semerbak seperti bunga melati dan kasturi. Ribuan orang datang melayat,
Bukan hanya warga desa, tapi orang-orang dari kota, pejabat, hingga anak-anak yatim yang pernah dibantunya. Semua tumpah ruah ingin mengantar kepergian sang kakek buntung. Bahkan, Paijo, mantan maling yang kini jadi marbut masjid, adalah orang yang paling histeris menangis saat mengusung keranda jenazah. Ia merasa kehilangan sosok ayah yang telah menyelamatkan jiwanya dari jurang kemaksiatan, tapi ada satu tamu istimewa yang membuat bulu kuduk para pelayat merinding. Saat keranda hendak dimasukkan ke liang lahat di pemakaman umum yang berbatasan dengan hutan, tiba-tiba suasana menjadi hening. Burung-burung berhenti berkicau. Dari arah hutan, muncul sosok harimau putih raksasa itu. Warga panik hendak lari, tapi Pak Kiai memberi isyarat tangan. Tenang, dia datang untuk melayat. Harimau itu berjalan pelan, kepalanya tertunduk lesu. Ekornya tidak dikibas-kibaskan, melainkan turun ke tanah tanda berduka. Ia duduk bersimpuh di samping liang lahat Mbah Darmo. Matanya yang biru menatap jenazah Mbah Darmo untuk terakhir kalinya. Lalu harimau itu mengeluarkan suara bukan auman, melainkan suara merintih panjang yang menyayat hati. Au, au. Suara tangisan raja hutan yang kehilangan sahabat manusianya. Setelah jenazah dikuburkan dan diasankan, harimau itu mengangguk pelan ke arah warga, lalu berbalik badan dan menghilang kembali ke dalam kabut hutan. Sejak hari itu, makam Mbah Darmo tidak pernah sepi, dan konon setiap malam Jumat, warga sering melihat bayangan harimau putih duduk diam menjaga makam tersebut, menepati janji setianya, menjaga sampai mati, bahkan setelah mati. Sahabat tutur legenda yang dirahmati Tuhan. Kisah Mbah Darmo, Juragan Kerta, dan Si Bondan bukanlah sekedar dongeng pengantar tidur. Ini adalah cermin raksasa bagi kita semua. Ada 3 pelajaran mahal yang ditampar keras ke wajah kita melalui kisah ini. Pertama, jangan pernah meremehkan orang kecil. Kita sering menilai orang dari pakaiannya, dari fisiknya yang cacat, atau dari dompetnya yang kipis. Kita lupa bisa jadi orang yang kita hina itu derajatnya jauh lebih tinggi di mata Tuhan dan memiliki pelindung yang tidak bisa kita lawan. Seperti Mbah Darmo, miskin di dunia, tapi raja di mata alam semesta. Kedua, keserakahan membakar diri sendiri. Lihatlah Juragan Kerta, punya segalanya tapi ingin merampas tanah wakaf. Akhirnya, hartanya habis untuk berobat, tubuhnya lumpuh, dan hidupnya dihantui ketakutan. Alam tidak butuh uang kita, alam hanya butuh rasa hormat kita. Ketiga, balasan kebaikan selalu lebih indah. Mbah Darmo kehilangan 1 tangan demi menolong harimau. Sakit? Pasti. Cacat seumur hidup? Iya. Tapi gantinya? Keamanan, kekayaan, kehormatan, dan surga yang menanti. Matematika Tuhan tidak pernah salah. Apa yang kau tanam, itulah yang kau tuai. Kini, hutan alas wingit di desa Kalisat tetap hijau dan lestari. Tidak ada yang berani menebang pohon sembarangan karena mereka tahu Eyang Lodaya atau harimau putih masih berpatroli di sana menjaga warisan sahabatnya, Haji Darmo. Bagaimana dengan kalian, sahabat? Apakah kalian pernah mengalami kejadian di mana kalian ditolong oleh hal yang tak masuk akal saat sedang terdesak? Atau mungkin kalian pernah melihat karma instan menimpa orang sombong? Coba ceritakan pengalaman mistis atau keajaiban sedekah kalian di kolom komentar di bawah ini. Dan sebagai penutup, mari kita doakan Mbah Darmo dan semua orang tua kita yang sedang berjuang di luar sana. Saya minta kalian luangkan waktu 3 detik saja. Ketik amin di kolom komentar sekarang juga. Semoga dengan mengaminkan doa ini, siapa saja yang berniat jahat pada kita akan berbalik menjadi baik dan rezeki kita dilancarkan sederas air hujan yang membasahi bumi. Ketik amin sekarang ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke grup WhatsApp keluarga kalian agar pahala dari pesan moral kisah ini juga mengalir kepada kalian. Sampai jumpa di kisah tutur legenda selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.